Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dan dosen kita tercinta, Ibu Syarif Fitriah, sebagai dosen pengampu mata kuliah keterampilan dasar konseli. Hari ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai keterampilan dasar konseling. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 1, yang pertama ada Halilatul Latifah, saya sendiri, dan Kang Wildan Permana. Di sini kami akan menjelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama ada attending, ada listening, empati, refleksi, dan eksplorasi. Pengertian attending akan dijelaskan oleh Kang Wildan. Baik, terima kasih Teh Halil. Di sini ada pengertian attending. Attending adalah keterampilan konseling yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif, sehingga konseli bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah laku. Komponen attending diantaranya ada kontak, sikap tubuh, gerakan anggota tubuh, perilaku verbal. Nah, komponen yang pertama adalah kontak. Secara prinsip, melalui kontak mata, konselor melihat konseli biasanya dengan menggunakan mata adalah suatu cara yang mengindikasikan bahwa konselor memperhatikan konseli. Kontak dengan mata adalah sebagai kendaraan utama konselor dalam melaksanakan komunikasi dengan konseli. Komponen yang kedua adalah sikap tubuh gitu ya. Konselor harus membuat suasana rileks dalam sesi konseling. Suasana yang rileks sangat penting karena ketegangan cenderung mengaburkan fokus antara konseli pada konselor. Nah, suasana yang rileks justru dapat mendorong konseli terbuka dan sukarela mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi. Lalu ada komponen yang ketiga adalah gerakan anggota tubuh. Konselor mengajak berkomunikasi konseli dengan melibatkan gerakan tubuh. Jika konselor lemah dalam penggerakan anggota tubuh ketika berkomunikasi dengan konseli, konseli akan kurang fokus dan memahami terhadap apa yang diungkapkan konselor. Lalu ada komponen terakhir yaitu perilaku verbal. Perilaku verbal terkait dengan apa yang diungkapkan konseli. Konselor tidak bertanya dan menjawab, menambahkan topik baru dalam percakapan, atau menambah makna percakapan yang disampaikan konseli, tetapi konselor menandai kata atau merefleksikan frase dari pernyataan konseli. Selanjutnya ada materi pengertian listening. Keterampilan listening bagi profesi konseling menjadi keterampilan yang penting untuk dikuasai. Hal ini mengingat karena dalam proses konseling, aktivitas mendengar merupakan aktivitas utama. Tanpa keterampilan ini, informasi-informasi yang dibutuhkan dalam pemberian bantuan untuk menyelesaikan masalah individu tidak terserap dengan baik gitu ya. Akibatnya, proses penyelesaian masalah mengalami hambatan. Nah, ada beberapa prinsip listening aktif. Yang pertama adanya penerimaan terhadap orang lain, yang kedua menghargai orang lain, dan yang ketiga ada toleransi. Nah, yang pertama penerimaan terhadap orang lain ini berdampak pada konsentrasi proses listening. Hal ini karena sangat sulit berkonsentrasi pada orang lain yang kurang disukai. Dan yang kedua ada menghargai orang lain. Salah satu karakter pendengar yang baik adalah tidak melibatkan perasaan diri sendiri serta menghargai perasaan orang lain. Dan yang terakhir ada toleransi, menghargai serta mentoleransi sikap orang lain terhadap proses konseling. Nah, listening ini juga bukan hanya dengan perilaku verbal saja gitu ya, melainkan ada perilaku non verbal gitu ya. Juga yaitu seperti duduk menghadap klien, menunjukkan postur yang tidak defensif, badan condong sedikit ke arah klien, menjadi kontak mata dan rileks. Mungkin itu pemaparan yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Kang Wildan. Selanjutnya, pengertian empati. Empati adalah kemampuan konselor merasakan apa yang dirasakan oleh konseli, serta berpikir bersama konseli dan ikut merasakan apa yang terjadi. Nah, empati itu berawal dari simpati, sikap memahami, lalu ikut merasakan juga. Contohnya, kalau simpati, saya tahu apa yang Anda rasakan. Sedangkan empati berkata, saya merasakan apa yang Anda rasakan. Jadi empati itu konselor ikut merasakan apa yang konseli rasakan agar ada rasa kenyamanan di konseli. Empati itu terbagi menjadi dua. Yang pertama empati premier. Empati premier itu empati yang masih dasar. Contohnya, ketika konseli merasa sedih, konselor berkata, saya merasakan apa yang kamu rasakan. Sedangkan empati tingkat tinggi, ketika konseli sedih, konselor mengatakan, saya juga ikut merasa sedih, jadi merasakan feelingnya seorang konseli gitu. Nah, terkadang empati tingkat tinggi itu ketika konseli bersedih, konselor juga ikut bersedih gitu, mimik mukanya ikut tersedih. Bahkan terkadang ketika konseli menangis, konselor juga ada beberapa yang menangis. Namun dijelaskan bahwa di empati ini kita jangan terlalu terbawa suasana. Dalam empati, kita juga diperhatikan postur dan ekspresi wajah. Yang pertama ada rasional. Rasional adalah memahami dan merasakan perasaan konselor, ikut masuk ke dunia konseli. Jadi calon konselor tuh dilatih agar peka gitu terhadap perasaan yang dirasakan oleh konseli. Lalu ada tujuannya. Apa sih tujuan empati? Tujuan empati itu agar konseli itu merasa nyaman karena ikut merasakan apa yang konseli rasakan gitu. Seorang konselor tuh harus memahami akan hal itu. Lalu ada materi. Nah, materi itu bagaimana cara berempati? Yang pertama, latihan mengkosongkan diri, seperti mengosongkan diri dari sikap egois, sehingga kita tuh masuk ke dalam pikiran klien, jadi tidak mementingkan diri sendiri. Lalu ada melakukan empati premier dan melakukan empati tingkat tinggi seperti yang tadi dijelaskan. Lalu ada proses latihan, gimana sih agar kita bisa bersifat empati? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita tuh harus mengamati, lalu membimbing dan menjelaskan proses latihan, menonton video berempati, melakukan curhatan dengan teman, serta memahami apa yang ketika teman kita jelaskan dan kita ikut merasakan. Itu beberapa proses latihan untuk melatih rasa empati kita. Lalu ada refleksi. Apa sih refleksi? Refleksi adalah teknik konseling, upaya menangkap perasaan, pikiran dan pengalaman klien, kemudian merefleksikannya kepada klien kembali. Hal ini dilakukan konselor sebab ada beberapa klien yang tidak menyadari akan masalahnya sendiri. Jadi maksud refleksi itu ketika klien itu harus diberitahu oleh kita agar dia tuh mengetahui apa masalah yang dia alami. Terkadang ada beberapa klien yang nggak tahu apa masalah yang sebenarnya dia alami. Jenis-jenis refleksi. Yang pertama ada refleksi perasaan. Apa sih refleksi perasaan? Refleksi perasaan itu memantulkan gitu apa yang konseli katakan terhadap kita. Contohnya, barangkali Anda merasa sedih. Nah, kita tuh bertanya lagi kepada konseli agar konseli itu menjelaskan, oh iya saya merasa sedih. Jadi dia tuh mengetahui apa yang dia rasakan. Lalu ada refleksi penglihatan. Refleksi penglihatan tuh kayak pengamatan akan pandangan dia. Mungkin yang Anda maksudkan ini, jadi dijelaskan kembali gitu apa pengalaman-pengalaman yang telah dia rasakan pada saat dia melakukan konseling. Lalu ada pikiran. Refleksi pikiran itu maksud gitu, menjelaskan tentang maksud dari konseli itu. Mungkin yang Anda maksudkan merasa lebih sedih atau apa, jadi dijelaskan kembali. Nah, keterampilan dasar konseling yang terakhir adalah eksplorasi. Yang pertama ada eksplorasi dalam konseling. Apa sih eksplorasi dalam konseling? Nah, Willis itu menjelaskan bahwa eksplorasi dalam konseling itu menggali perasaan, seperti kita tuh ngorek-ngorek perasaan seorang konseli gitu. Dengan eksplorasi jadi kita tuh memahami
rahasia dari konseli agar dia bisa mengungkapkan apa yang ingin dia maksudkan. Lalu ada keberhasilan eksplorasi dan macam-macam eksplorasi. Yang pertama ada eksplorasi perasaan, menggali perasaan yang tersimpan oleh klien. Seperti ada kalimat, bisakah Anda menjelaskan tentang perasaan Anda? Lalu eksplorasi pikiran. Sudah jelas ya, eksplorasi pikiran tuh kita tuh mengorek apa yang konseli pikirkan gitu. Lalu yang terakhir ada eksplorasi pengalaman. Dari sikap keterampilan dasar konseling itu dijelaskan juga tentang kita tuh harus memahami gitu pengalaman konseli, karena terkadang konseli itu memiliki masalah yang berhubungan dengan pengalamannya juga. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah keterampilan dasar konseling yang kuat membentuk pondasi yang kokoh bagi seorang konselor dan dalam membantu klien mencapai perubahan yang positif dalam kehidupannya, kembali ke jalan yang baik. Lalu kombinasi empati, komunikasi yang efektif, etika, dan segalanya itu berpengaruh terhadap konseling gitu. Entah itu dari konselor maupun dari konseli. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.